Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya MA87. Berikut kita akan membuat tutorial bagaimana mendesain poster dakwah sederhana, atau bagaimana mengenal fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixel Lab. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, teman-teman harus memiliki aplikasi Pixel Lab. Aplikasi Pixel Lab ini bisa kita download di Play Store bagi yang menggunakan Android. Langsung saja, bismillah, kita klik aplikasi Pixel Lab-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya telah tadi membuat contoh desain sederhana, namun bukan itu yang akan kita kerjakan. Kita hapus dulu. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Pixel Lab. Pertama, di sini ada icon seperti ini. Di sini ada, kita bisa menambahkan teks, kemudian current date atau tanggal, stiker, shapes, from gallery, dan draw. Nah, kemudian di sampingnya ada menu penyimpanan. Nanti setelah selesai kita mendesain, kita bisa save as project. Kita simpan dulu projectnya atau mentahnya. Kemudian di bawahnya ada save as image, atau ketika kita selesai mendesain, kita akan membuat JPEG, kita bisa save as image. Kemudian ada icon share. Kita bisa share ke media sosial kita, Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Di sini ada kita bisa memilih menu JPEG atau PNG. Kemudian di sini kita bisa memilih kualitas gambar yang akan kita simpan. Bisa default, custom, low, medium, high, very high, atau ultra. Biasanya saya menggunakan ultra karena ultra lebih bagus kualitas gambarnya. Kemudian save to gallery. Ya, kemudian di sini ada quote. Quote ini jarang kita lakukan karena ini adalah quote orang luar, orang barat yang membuat aplikasi ini. Kemudian di sini ada titik 3. Nah, di sini juga kita bisa masukkan gambar. Use image from gallery. Kalau kita gunakan ini berarti kita menggunakan seluruh layar ini, ya, dalam gambar itu. Full screen, ya, semua full screen di permukaan HP kita. Use image from camera, ya, kita mengambil gambar langsung dari kamera kita. Kemudian export image. Kemudian image size, ya, biasanya kita mengatur juga di sini. Nah, ini rasio 1:1, ya. Bisa juga kita ganti-ganti di sini, ya. Nanti kita coba. Dan masih banyak lagi, ya. Kemudian di bawah huruf yang
ada icon huruf A di sini banyak sekali, bisa edit ketika kita ingin masukkan tulisan. Kemudian delete ketika kita ingin mendelete, menghapus nih. Kemudian ada copy ketika kita ingin mengcopy, menggandakan. Kemudian to prone apabila kita ingin membuat misalnya ini ya, di atas tulisan. Kita mau buat dia di atas, bisa to prone. Jadi ini sudah di atas ini, tadi dia di bawah. Nah, dia di atas. To back dia kembali ke belakang. Kemudian posisi ini kita bisa pindah-pindahkan ya dengan position. Kemudian relative position, kita bisa buat dia di tengah atau samping kanan, samping kiri, samping bawah, samping atas. Kemudian size, ini kita bisa perbesar. Kemudian padding, nah ini padding biasanya kalau kita ingin menambahkan jarak antara yang kanan maupun yang kiri. Coba kita kasih padding 5 ya, padding 5. Left yang kiri itu bertambah 10. Kemudian yang right kanan ya, sehingga kalau ada huruf yang miring dia tidak terpotong ya. Kemudian color ini kita bisa ganti. Tekstur ini ketika kita ingin tekstur tulisan kita mau ganti dengan warna lain dari gambar. Contoh misalnya kita mau kasih dia warna ini, warna kuning keemasan contohnya. Di sini kita mau ambil ini yang warna ini, kita mau jadikan tekstur. Dia menjadi ke kuning emas ya, ke kuning emasan seperti itu. Opacity, ini gambar menjadi buram ya. Kemudian rotate ya, ini adalah kalau kita tambah dia akan miring ataupun terbalik. Pas 0 maka dia akan normal kembali. Kemudian ada max ya. Max ini kalau kita mau tambahkan nih, kalau in yang hilang adalah kita bisa tarik ya, mas ya. Seperti kalau kita mau membuat sesuatu nih. Kemudian AB font. Ini adalah font, kita bisa pilih font. Nah, ini fontnya sebetulnya font standar. Di sini ada font yang setelah saya download ya, fontnya ini banyak sekali. Kita bisa gunakan font mana saja yang menurut kita bagus, keren
AB, kita mau perbesar, bigger, miring, atau bergaris bawah. Kita mau kasih hilang, ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah background. Kalau kita mau kasih background warna apa saja nih, warna hitam, warna kuning, warna ini. Kemudian ini ketika kita ingin membuat tulisan di tengah, samping kiri, samping kanan. Kalau misalnya ada tulisan yang banyak, ya kita bisa atur. Ya. Ada stroke kalau kita mau buat apa namanya, garis yang ada pada huruf, kita tambah jadi tebal. Juga di sini ada gradient kalau kita mau membuat dia warna-warni di dalam teks itu. Kemudian ada shadow. Nah, shadow ini kalau kita mau membuat apa namanya, menghitam atau memberi warna di belakang teks. Inner shadow, ya, sama. Kemudian emboss itu kalau kita mau tulisan kita seperti berkarakter. Nah, ada cahaya lampu di belakangnya. Kalau perspektif, ya, kalau kita mau membuat tulisan kita lebih apa namanya, hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya 3D, kita bisa bolak-balik 3D. Sama 3D juga, lebih keren lagi nih, lebih tebal lagi. Kita mau memberikan dasar, ya, bagian bawahnya dasar putih, dasar hitam, tebal seperti itu. Kemudian di bagian kotak ini kita bisa menambahkan stiker apa saja kita tambahkan bisa. Kemudian ada import gambar, kita bisa masukkan gambar seperti ini. Disarankan untuk menggunakan PNG. Kemudian draw kita bisa gambar. Kita bisa gambar kecil, warnanya pendek. Kita bisa besar dulu. Gambar permukaan, potongan ini anak seperti itu. Tergantung apa namanya, kreatif kita. Oke, selanjutnya shapes. Kita ingin menambahkan balok seperti ini, kita bisa buat dia tidak runcing di sudut-sudutnya dengan radius. Dan kita bisa buat dia menjadi
banyak. Gantung colornya. Kemudian saya jarang seperti ini. Sama ini juga jarang saya pakai. Kemudian selanjutnya color. Kita bisa rubah color di bagian belakangnya. Kita mau ganti kuning, hitam, ini putih, merah, tergantung selera kita dalam mengedit. Kemudian selanjutnya image size. Kalau kita mau 1:1 ukurannya seperti ini. Di sini apabila kita seorang YouTuber, kita bisa membuat dari sini YouTube thumbnail ya. Bisa juga Twitter header size ya, tapi yang biasa kita gunakan itu adalah 1:1. Bagi YouTuber sangat membantu untuk membuat thumbnail dari sini. Kemudian image, kalau kita mau masukkan gambar buku. Kemudian from gallery, kalau ada lagi gambar yang mau dimasukkan. Misalnya ini. Kita mau letakkan di mana? Oke, itu saja. Ini kali ini pencahayaan saja. Semuanya brightness, kontras, itu pencahayaan. Ya, baik. Selanjutnya kita coba untuk mendesain satu poster atau kata-kata. Selanjutnya kita hapus dulu semua ini ya. Tinggal keluar saja karena kita belum save projectnya. Sekarang kita masuk kembali ke Pixel Lab. Nah, ini adalah gambar Pixel Lab di Paul. Pertama-tama kita pilih gambar dulu yang akan kita bisa dari sini, boleh pilih dari galeri kita gambar yang kita merasa itu cocok untuk kita buat desain. Contoh misalnya kita mau buat desain tentang kita pakai resolusi 1:1 agar nanti bisa diupload di status WA, di Instagram, di Facebook ya. Kita centang, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita boleh memasukkan teks ya, boleh dari sini masukkan teks, kita hapus yang ini, kemudian kita menulis sesuatu, misalnya apa, menunjukkan kebaikan ya. Jadi kita terserah kita mau kasih judul apa. Kita mau kasih judul seperti ini, boleh. Kemudian setelah itu kita ganti fontnya di font, pakai fitur font. Kalau belum ada My Font yang sudah di download, kita bisa pakai yang standar saja dulu. Sini. Kalau yang standar biasa saya pakai Meme Font. Ini adalah
ada judul kita atur size-nya boleh seperti ini ya, kita tambah agar lebih besar. Setelah itu kita checklist, kita buat dia menjadi tengah di relative position. Nah, kalau seperti ini sudah ada judul, kita mau kasih warna, misalnya kita mau kasih warna dia ini. Kalau seperti ini tidak terlihat ya, tidak kontras ya, jadi tips untuk membuat dia lebih kontras itu dengan cara kita masuk di pertama, boleh pakai shadow, dia akan terlihat seperti ini. Nah, atau bisa kita gunakan stroke ini, bisa kita ganti warnanya putih atau apa. Tapi saran saya, ketika kita sudah memakai shadow, tidak usah menggunakan stroke karena kedua-duanya sudah bagus. Ini kita sudah punya judul. Sekarang isinya. Nah, ini kan tulisannya lewat nih, besar sekali. Kita berikan ukuran yang lebih kecil. Kemudian kita tarik. Jadikan dia di tengah. Ini kan sudah di tengah. Warnanya kan warnanya lebih jelas ya. Kalau layarnya layar gelap, kita harus berikan huruf yang terang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan, biasanya saya cari dulu hadis di Google ya. Saya cari hadis di Google, misalnya menunjuki kebaikan. Kita cari dulu dia ya. Seperti ini, mandalla ala khairin walahu mislu ajri fa'ili. Biasanya saya ambil langsung saja terjemahannya. Kemudian kita ambil air muslim, kita salin dan kita masukkan di kita masukkan di sini. Kita hapus bagian alamatnya. Jadinya seperti ini. Dan kita atur size-nya, ditambah dia untuk konten itu size-nya harus lebih besar daripada yang ini. Ini harus lebih besar daripada yang ini. Kita tambah size-nya jadi 45 seperti ini. Kemudian kita buat dia menjadi di tengah. Kemudian ini ya seperti ini. Nah, karena kan kelihatannya belum pas
apa namanya, kita kasih warna. Kita kasih warna yang cocok adalah warna putih kayaknya. Kalau nggak bisa putih, kita kasih warna lain, boleh. Kita kasih warna hitam ya. Jadi kita apa namanya, boleh warnanya itu beda-beda, boleh, asalkan pas ya. Ini kalau seperti ini boleh kita miringkan. Jadi kita masuk di sini style, boleh, agar lebih bagus terlihatnya. Boleh kita kasih warna perjelas, menekankan apa namanya, contoh misalnya kita mau kasih warna menunjuki kepada kebaikan. Kita menunjuki kita mau tekankan, kita mau kasih warna apa di situ, misalnya warna merah, warna biru. Nah, itu pas menunjuki kebaikan. Kayaknya bagus kalau menunjuki kebaikan, kita kasih warna. Nah, seperti itu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kita kasih warna juga yang mengerjakannya. Maksudnya warna ini adalah penekanan. Seperti itu. Kita coba kasih warna lagi, warna biru. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, sekarang kita masukkan yang tadi referensinya itu adalah air muslim. Air muslim ini kita taruh di bawahnya, kemudian lebih kecil lagi. Kita ubah dulu size nya lebih kecil. Nah, seperti ini, kita kasih dia ke tengah. Nah, seperti itu, supaya lebih terlihat bagus. Kita kasih dia backgroundnya boleh warna putih ya, warna ini juga warna biru agar kasih padding 3. Tinggal kita atur posisinya, turunkan sedikit. Ini juga kita turunkan sedikit. Kemudian ini juga kita turunkan sedikit. Judul itu kita, kalau kita punya akun medsos, boleh kita masukkan akun medsos, boleh. Ini sudah PNG ya, saya sudah buat PNG, boleh diletakkan di mana saja yang kita anggap. Di tengah sini kita jadikan dia di tengah. Kita kasih warna hitam agar lebih gelap, tidak terlihat.
Kalau sudah seperti ini, konten poster dakwah kita sudah jadi. Sekarang kita mau simpan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita simpan di sini, save as project, agar tidak tersimpan project kita. Kita matikan dulu datanya, karena kalau kita simpan pasti akan muncul iklan. Nah, kita save as, save project, kita kasih nama apa, keutamaan saja ya, supaya tersimpan. Nah tuh, kalau kita aktifkan tadi datanya, maka akan muncul iklan. Nah ini akan tersimpan di my project. Di sini my project tuh, dia ada paling atas. Ini project-project yang saya pernah buat. Nah seperti itu. Nah sekarang kita mau simpan supaya bisa kita share konten kita ini, poster dakwah kita save dengan klik ini, save as image. Nah di sini ada, kita bisa pilih ini default ini kurang bagus kualitasnya, kita bisa ganti, bisa medium, bisa high, very high atau ultra. Biasanya saya pakai ultra. Nah, kalau kita ragu ya, boleh kita membuat size lebih besar lagi. Kalau ini hanya 1000, kita ganti menjadi 4000 supaya lebih besar lagi, tidak pecah ketika di zoom. 4000 meter sudah tersimpan, kita save 4000, save to gallery. Alhamdulillah sudah selesai poster dakwah kita. Sekarang kita lihat di galeri. Ini dia. Bisa kita lihat di sini nilainya Pixelab. Nah, ini konten yang pernah saya bikin. Nah, ini dia. Ini siap di-share ke mana saja. Nah, seperti itu mungkin. Ini bisa kita share ke akun Instagram. Dan ukurannya pas, 1:1. Nah, saya share ke Instagram. Nah, saya sambungkan dengan Facebook, Twitter. Belum ada ya Twitter baru. Oke, saya share. Belum aktif. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi saya, atau ada yang mau kritik atau saran, karena saya juga masih belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen.